Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat melakukan pembelajaran daring. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali bisa belajar bersama tematik muatan IPA di kelas 4. Tema berikutnya yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan keberkahan akan ilmu yang kita peroleh. Amin ya Rabbal alamin. Adapun untuk nilai keislaman kita hari ini itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ini terdapat kalimat air yang jatuh karena izin dari Allah. Ini akan berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang gaya gravitasi bumi yang akan kita bahas di pembelajaran kita kali ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian dapat yang pertama menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuktikan gaya apung pada benda. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian dapat menjelaskan berbagai bentuk gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung masuk materi kita, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Pengaruh gaya yang pertama yaitu gaya mengubah bentuk benda. Contohnya adalah gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Kemudian gaya mengubah bentuk benda berikutnya yaitu gaya tekan tangan pada botol air mineral akan merubah bentuk botol air mineral. Yang tadinya lurus, kalau kita berikan tekanan, dia akan berubah menjadi mengkerut. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Contohnya di sini kereta bergerak ketika ditarik oleh kuda. Kemudian meja juga akan bergerak kalau diberikan gaya otot berupa dorongan. Kemudian yang ketiga, pengaruh gayanya yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Benda bergeraknya bisa menjadi diam, kemudian benda bergerak bisa berubah arah, kemudian benda bergerak bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Terus, faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Contohnya, itu ketika semakin kuat menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil akan terlontar. Kemudian faktor yang kedua yaitu besar kecilnya gaya gesekan. Contohnya adalah ketika kita bersepeda di jalan aspal, maka dia akan lebih mudah bergerak dibandingkan kita bersepeda di jalanan yang berbatu. Untuk yang keempat yaitu gaya di dalam air. Gaya di dalam air yaitu benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Gaya angkat air dan juga ada gaya berat benda. Contohnya di sini yaitu ketika kalian bisa praktek,
kalian bisa membuktikan adanya gaya di dalam air. Nih, ketika kita membawa batu ke dalam air, dia akan terangkat karena adanya gaya apung. Marilah kita simak video pembelajaran berikut agar kalian bisa lebih memahami tentang gaya apung atau gaya di dalam air. Perhatikan percobaan gaya yang menggunakan dua bentuk plastisin berikut. Ada yang berbentuk bola dan ada yang berbentuk seperti mangkok. Mari perhatikan. Oke, plastisin yang berbentuk mangkok itu mengapung dan plastisin yang berbentuk bola itu dia tenggelam. Perbandingan bentuk permukaan plastisin itu dapat menyebabkan benda terapung dan tenggelam. Mengapa bisa demikian? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Air, kemudian ada gaya angkat air, dan plastisin yang berbentuk bulat itu gaya berat bendanya lebih besar daripada gaya tarik air. Sedangkan plastisin yang berbentuk mangkok itu dia gaya angkat airnya lebih besar daripada gaya berat benda. Makanya dia terapung. Sekarang kita bahas tentang bermacam-macam gaya. Ada gaya kontak dan ada gaya non kontak. Kalau gaya kontak adalah gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda. Contohnya adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot. Contohnya yaitu ketika kita menarik pesawat menggunakan gaya otot berupa tarikan. Kemudian ketika ada mobil yang mogok, kita menggunakan gaya otot berupa dorongan agar mobil dapat bergerak. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Benda yang dilempar ke atas itu akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Contohnya, ketika buah kelapa jatuh ke tanah atau ke pusat bumi. Kemudian contoh yang kedua, ketika buah apel juga akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Gaya gravitasi di bumi ini itu dipengaruhi oleh semakin dekat dengan pusat bumi, maka gaya gravitasi itu akan semakin besar. Pusat bumi di sini itu adalah tanah. Kemudian sebaliknya, semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi itu semakin lemah. Contohnya, astronot dapat melayang karena pengaruh gaya gravitasi bumi di luar angkasa lebih kecil daripada di bumi. Kemudian, gaya yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya, ketika kita menjalankan kursi yang mempunyai roda, maka gaya gesek yang terjadi adalah antara permukaan roda kursi dan lantai. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita berkendara roda 2, gaya gesek yang terjadi yaitu antara ban motor dengan jalanan atau aspal. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda-benda elastis atau benda-benda yang lentur. Contoh aktivitasnya adalah ketika pemanah saat akan membidik anak panah, maka dia memakai gaya pegas. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya non kontak. Gaya non kontak artinya adalah gaya yang timbul meskipun tidak bersentuhan dengan benda. Contoh gaya yang non kontak yang pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Di sini contohnya benda yang dapat ditarik magnet yaitu yang berbentuk besi.
Kemudian pemanfaatan gaya magnet itu pada kereta maglev, yaitu kereta tercepat di dunia karena menggunakan gaya magnet. Kemudian gaya yang selanjutnya itu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menikmati terangnya lampu dan menikmati enaknya di bawah kipas angin karena terhubung dengan listrik. Oke, alhamdulillah kita telah selesai untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama buat kesimpulan. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang keempat, gaya kadang-kadang dapat mengubah bentuk benda. Baiklah anak-anak, untuk tugas kita hari ini silakan kalian buka buku pena halaman 89. Silakan isi tabel tentang kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan gaya. Oke, ingat nak, kalian di rumah itu jangan sampai terlalu lelah dalam menggunakan HP. Apalagi sampai kalian begadang. Ini ada di surah An-Naba ayat 9 yang artinya dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Artinya malam waktunya istirahat. Oke, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Pesan Ibu selalu dirikan sholat dan patuhi kedua orang tua kalian. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.